Halo, ketemu dengan saya Bicara Hukum bersama Cak Pram. Nggak tanggung-tanggung. Kali ini kita mau ngobrol santai nih dengan advokat muda kita. Ya, namanya, monggo, Mas Dimas. Ya, makasih kepada panggilnya apa biasanya, Cak Mas? Pram. Cak Cak Pram. Pram. Nama aslinya siapa sih, Cak Pram itu Nama kalau aslinya Anindya Anindya Pramono, Pramono? Oh SH. ya. Makasih kepada Mas atau Cak ya. Kalau Ya, Cak Surabaya Pram. itu kan untuk lebih mendekatkan itu panggilnya Cak. Ya. Terima kasih Cak Pram sudah mengundang saya. Eh, Perkenalkan kepada apa ini sebutannya teman-teman yang mau belajar hukum ya, Cak Ya, Pram ya. teman-teman belajar hukum. Ya, nama saya Dimas Tritunggal. Kebetulan memang saya bekerja di bidang hukum. Jadi ya biasanya tiap harinya aktivitasnya nggak jauh-jauh beda dari hukum. Kalau mungkin biasanya itu menyebutkannya advokat, kuasa hukum, lawyer, atau mungkin pengacara. Gitu kira-kira Iya, Cak Pram. betul. Ini kan Gimana Cak Pram? ini kan jadi penasaran dari masyarakat ini. Banyak bermunculan advokat-advokat muda, Hmm. banyak bermunculan organisasi advokat-advokat baru, Hmm. antara advokat muda, senior, dan junior itu gimana menurut pendapat sampean Iya. etikanya itu? Sebenarnya bagus ya dengan munculnya advokat yang usianya mungkin masih belia, yang muda, yang secara pemikiran masih ideal, masih mungkin independen, dan mungkin mereka masih punya jangkauan berpikir yang lebih luas mungkin ya. Iya. Bukan berarti terus yang tua-tua ini tidak luas, bukan. Artinya ada seperti regenerasi mungkin ya di organisasi advokat juga. Nah, saya sendiri pun mungkin kadang-kadang diingatkan begini, anak muda itu kan kesannya kan ceplas-ceplos, Iya. nggak pakai pertimbangan apapun. Kalau mau masuk ke sana hajar aja. Kadang-kadang, oh harus dipertimbangkan seperti ini, mereka acap kali, nggak usah lah, ini ya sudah kalau instrumen hukumnya seperti ini, ya sudah kita lakukan seperti ini. Mungkin mereka kadang-kadang perlu diingatkan ya, Cak Pram ya, dengan mungkin berbagai fashion, cara tingkah laku, ya sama seperti saya kayak gini kan kadang-kadang juga tadi nggak sempat koordinasi dengan Cak Pram, ayo diundang aja santai, ya wis saya pakai kayak gini, nggak maksudnya nggak gimana-gimana ya sahabat-sahabat Cak Pram ya. Artinya itu tadi, baik ada regenerasi, ada ya mungkin yang muda diingatkan kepada yang tua juga mengingatkan, sama ada simbiosis seperti itu, Cak Pram kira-kira. Dan gini, semakin banyak bermunculan advokat muda itu tadi kan satu, yang namanya klien itu kan relatif ya. Dan kedua, kadang kita itu seorang advokat itu kan jualnya kan jasa. Produk kita kan nggak tampak sebelum ada tanda tangan kuasa. Nah, mungkin Mas Dimas bisa ngasih saran kepada advokat-advokat muda langkah-langkah untuk meyakinkan klien itu bagaimana? Iya, iya, memang paling mendasar itu kan ketika interaksi dengan klien ya. Advokat muda, khususnya seperti saya ini mungkin beberapa tidak dibekali dengan apa ya, wejangan-wejangan dari advokat yang lebih senior. Jadi, oh ketemu dengan calon klien seperti ini, oh dengan klien tetap seperti ini. Itu memang akhirnya harus benar-benar dipengaruhi oleh, ya tetap tanya kepada advokat senior, jangan malu-malu. Karena gimana ya, kadang-kadang banyak sekali gitu loh karakter dan dinamika klien itu banyak sekali. Kalau akhirnya advokat-advokat muda ini tidak dibekali dengan interaksi yang cukup baik, akhirnya ya mungkin ada beberapa klien yang akhirnya melihatnya, oh ini kelihatan sekali gitu loh Cak Pram ya. Iya. Oh ini, oh advokat yang muda ya. Oh ini barusan nih dilantik, kan kayak gitu dah. Iya, Jadi betul. pendekatannya itu kadang-kadang, oh saya lebih cocok dengan advokat yang senior. Artinya apa? Advokat muda juga harus banyak-banyak menimba ilmu, sering-sering bertanya kepada advokat senior. Karena itu menurutku jembatannya di situ, Oh, Cak betul. Pram. Biar Ya. klien juga enak gitu. Iya, betul. Dan sekarang kita membahas tentang single bar dan multi bar ya. Kalau single bar itu layak nggak dilakukan saat ini dengan makin maraknya OA-OA yang banyak dan dengan kualitas advokat-advokat yang
Ya kalau pendapat masyarakat ya, Mhm. yang udah ketemu dengan advokat-advokat itu tadi, Mhm. kok kualitasnya kurang bagus. Menurut Iya. sampean gimana? Sebenarnya untuk lebih kepada apakah bagus apa tidak ya, Hmm, ini mungkin pendapat saya subjektif ya, Cak Pram. ya. Karena ya saya juga banyak sekali teman-teman advokat. Nanti kalau saya hanya memberikan penilaian gimana-gimana, nanti takutnya teman-teman yang sesama partner, sesama advokat ini, loh ini kok Dimas kok seperti ini, justifikasi seperti ini. Artinya sama Cak Pram. Sebenarnya lebih bagus memang tidak terlalu banyak. Hmm, Karena kalau mengutip pada John F. Kennedy itu bilangnya seperti ini, semakin banyak massa itu akan semakin sulit untuk membina. Jadi hmm, artinya memang kalau bisa sih lebih lebih dirampingkan, walaupun tidak lantas akhirnya menjadi kotak-kotak. Oh ini advokat khusus ini, oh ini spesialis seperti ini. Menurutku organisasi cukup satu saja. Kalau menurutku ya, ya. jangan terlalu banyak organisasi yang akhirnya ujung-ujungnya organisasi itu tidak menghasilkan advokat-advokat yang kompeten. Bukan Hmm, berarti sekarang ini nggak kompeten ya. ya. Banyak sekali gitu yang akhirnya, oh ini karena ini cerita pengalaman ya, Ya. Cak Pram. Beberapa kali klien saya ini datang ke kantor, oh iya Pak Dimas saya ini habis di dalam tanda kutip Ya. ditipu Hmm, sama salah satu pengacara. Dan itu nggak hanya satu kali dua kali, sering kali seperti itu. Nah itu kan akhirnya kita sebagai pengacara yang masih masih bisa memahami seperti itu kan kok lebih baik organisasi itu jangan terlalu banyak. Kalau menurut saya ya, ya. Bang, cukup satu dan itu wajib dipedomani oleh teman-teman advokat. Gitu, Cak Pram. Kira-kira itu kalau memang keinginan menjadi wadah, Hmm. satu wadah, Hmm. departemen apa yang bisa menaungi untuk perihal Advokat advokat ya. itu tadi? Contohnya kalau di notaris itu kan departemen hukum dan Hmm. HAM. Kalau perihal notaris itu Hmm. menjadi PPAT, Hmm. ya disumpah melalui Hmm. uh, kantor badan pertanahan. Jadi gini, Cak Pram, kalau akhirnya advokat itu kan menurut saya sih Hmm, harus independen. independennya. Iya, jangan akhirnya ada apa ya? Ada mungkin lembaga yang menaungi dia jangan. Karena nanti jika ada lembaga yang menaungi dia nanti apa ya? Rasa keadilan independensi itu nanti akan mulai berangsur-angsur kurang. Biarkan advokat ini tetap jalan dengan apa ya? Kalau sekarang itu kan ada apa Cak Pram, Apa? organisasi advokat sendiri. Kalau Ya, di Indonesia itu ada Pradi, ada KAI, dan mungkin ada teman-teman organisasi lainnya. Tetap aja nggak usah di bawah naungan seperti apa iya, Kemenkumham, gitu. mungkin seperti Dari Mahkamah Agung yang ya bikin itu jadikan aja sebagai dasar legal standing ketika kita mungkin mau sertifikasi ya. gitu, uji kelayakan, spesialisasi itu wajib tetap dipantau oleh lembaga-lembaga terkait. Kalau akhirnya ada takutnya khawatirannya akhirnya ada konflik interest di situ, Cak Pram. Kalau lembaga itu mendirikan majelis dewan kehormatan Oh. yang diisi salah satu, contohnya satu dari Mahkamah Agung, satu dari Kemenkumham, satunya lagi dari pemerintahan sebagai pengawas. Kira-kira sampean setuju nggak? Dan pendapat sampean gimana kalau hal itu di Kalau menurut saya sih kurang ya, Cak Pram ya. Karena kan sebenarnya untuk permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan mungkin kode etik, mungkin dengan aktivitas pengacara, itu kan sudah ada jelas ini yang tadi Cak Pram bilang ada dewan kehormatannya. Ya udah, biarkan itu independen sebagai internal. Jangan akhirnya ada seperti mungkin lembaga yudikatif, mungkin legislatif akhirnya mungkin masuk. Khawatirnya nanti ada ya sekarang atmosfernya penegakan hukum seperti apa ya Cak Pram ya. Takutnya nanti tumbang tindih akhirnya justru PR yang harusnya itu terselesaikan akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Menurut saya sudah jangan biarkan itu dapurnya teman-teman organisasi dalam hal ini advokat biarkan mereka menyelesaikan. Toh sebenarnya itu menurut saya sudah ideal sekali, Cak Pram. sekali ya. Terus kalau ini ada suatu case nih, ternyata advokat itu dalam panggilan penyidikan itu prosesnya seperti apa untuk pemeriksaan advokat itu tadi?
Oh, berarti ini kita bahas lebih ke spesifik ya, Ya, Cak Pram, lebih pidananya ini. iya. Iya. Gimana? Berarti kalau ada penyidikan Ada gitu. penyidikan itu apakah penyidik itu berhak untuk mengundang secara langsung tanpa melalui Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Oh, atau gitu. langsung linear gitu? Biasanya sih seharusnya ya tetap dipanggil ya, Cak Pram ya. Karena Hmm. itu kan ada prosedural, ada Hmm. hierarki aturan yang memang harus dipedomani. Iya. Nggak bisa kita harus memanggil by lisan. Biar menurut saya sih wajib lah. Wajib harus tetap dipanggil satu-satu. Mungkin nanti dipanggil itu kan dalam rangka untuk memastikan, memvalidasi apakah benar seperti itu. Yang jadi masalahnya ketika sudah dipanggil itu kan mau dibawa kemana ya? Iya, Itu iya, kan betul. kadang-kadang PR-nya itu seperti itu. Apakah karena ya mohon maaf biasanya sih teman-teman yang masuk Dewan Kehormatan ya teman-teman kita juga. Di situ kan hanya muncul benar-benar bisa netral apa tidak Gitu gitu ya. sih. Jadi menurut saya memang proses prosedural itu harus tetap jalan, Cak Pram, tanpa melihat siapa itu karena jelas ketika ada sengketa mungkin ada pelanggaran kode etik mereka memang harus segera dilakukan itu tadi mungkin pembinaan ya Ya, kalau bahasanya apa ya Cak Pram, mungkin pembinaan benar. untuk apakah Administrasi, benar iya. biar itu Apakah terafirmasi dengan jelas gitu Cak Pram. berarti putusan kode etik atau pemeriksaan dulu ke pidana? Kalau oh ini melanggar kode etik. Oh iya. Nah, terus kode etik itu sebagai rujukan untuk penyidikan atau gimana itu? Ya kalau menurutku ya lebih baik kode etik dulu. Kode etik dulu Kode ya. etik dulu. Jadi Karena sebagai dasar ya Cak Pram ya. sebagai dasar ya. Apakah benar apa tidak. Soalnya kan sebenarnya malu ya kalau membahas pelanggaran kode etik dari profesi sendiri itu sebenarnya sangat jangan sampai ini terekspos. Cuman ternyata memang faktanya di beberapa peristiwa memang ada teman-teman yang dalam tanda kutip yang akhirnya dia juga tidak melakukan officium nobile ya Mobil ya. itu kepada klien, akhirnya klien yang seharusnya minta tolong, seharusnya haknya direnggut, akhirnya justru malah terkena tipu. Menurut saya memang lebih awal kode etik itu mungkin sebagai legal standing untuk mengajukan ke peralihan yang lebih tinggi penyidikan itu tadi Ya. gitu. Oke, teman-teman, bicara hukum nggak tanggung-tanggung bersama Mas Dimas ini. Mantap sekali. Iya. Wah. Sampai berapa menit nih biasanya Cak Pram? Nggak ada minumnya, ini ada minumnya. Nah, mungkin Mas Dimas Siap. bisa ngasih kesan dan pesan kepada pemirsa. Iya. Monggo. Iya, terima kasih Cak Pram. Mungkin pesannya ya, sebenarnya ini bukan menggurui, tapi untuk pesan-pesan yang mungkin sebagai kawan-kawan yang sekarang sedang berproses di tingkat PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, dan mungkin yang sudah lulus dari PKPA. Tetap kalian harus melihatnya itu sebagai ini profesi independen, profesi yang mulia, profesi yang memang harus berada di titik paling atas keadilan. Jangan sampai akhirnya belok atau akhirnya mengesampingkan keadilan itu sendiri. Begitu saja. Ya, siap. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Bicara hukum, nggak tanggung-tanggung.